meminimalisir terjadinya pelanggaran. Oke. Dengan meminimalisir terjadinya pelanggaran, sudah pasti menghindari kecelakaan lalu lintas. Ini memang fokusnya di lalu lintas itu, Pak. Fokus di lalu lintas. Oh. Karena pergerakan masyarakat ini dengan 3 tahun terakhir tidak ada mudik, pasti diperkirakan akan Apalagi ada cuti yang panjang ini. apalagi dengan cuti yang panjang, pasti masyarakat banyak yang bergerak di jalan raya. Disitulah kehadiran petugas di lapangan, baik dari kepolisian, dinas perhubungan, itu sudah satu paket mengamankan kegiatan yang umumnya dimulai tanggal 9. Ini sebentar kita ada pertanyaan dari kita boleh tanya apa aja, Pak ya? Silakan. Boleh. Jadi nanti bisa lihat di YouTube kita. Boleh komen di situ, kita baca pertanyaan. Kalau berarti yang ada kayak tenda-tenda itu yang operasi Ketupat Turangga gitu, Pak ya? Iya. Itu. Ketupat Turangga 2023. Operasi Ketupat Turangga 2023. Ini juga apakah ada yang kayak tilang gitu, Pak ya? Atau tilang itu hanya sub dari operasi Turangga ini? Ada, karena di dalam operasi ini ada terdiri dari beberapa satgas. Nah, itu dia. Satgas itu satuan tugas. Jadi masing-masing dengan Tupoksinya. Dengan tupoksinya. Yang pertama itu yang penanggung jawab dari operasinya adalah di Lantas Polda. Penanggung jawab dari seluruh kegiatan ini ada di Lantas Polda. Kemudian dia dibagi dalam beberapa satgas. Satgas pertama itu satgas preventif. Itu di Telkom. Penanggung jawabnya di Telkom itu preventif itu mencegah sebelum terjadinya ada masalah, memberikan informasi kepada lalu lintas. Oh, di jalur ini informasi tadi intelijensi. terjadi balapan liar. Oh, informasi intelijensi. Informasi intelijen. Yes. Itulah satgas intelijen. Kemudian setelah ada informasi dari satgas intelijen, bergeraklah satgas bimas penyuluhan. Jadi banyak tahapan. Oh, gitu. Jadi masyarakat kalau sampai ditindak, artinya itu sudah masyarakat yang sudah memang tidak bisa dibina lagi. Karena sudah diberikan arahan, diberikan bimbingan. Nah, satgas penyuluhan itu dirbimas, pembinaan masyarakat. Jadi sebelum melakukan penindakan. Kemudian satgas preventif itu melaksanakan patroli. Nah, itulah tadi yang melaksanakan patroli yang keliling dengan masyarakat melihat polisi patroli itu mencegah niat untuk melakukan pelanggaran. Dengan mencegah niat melakukan pelanggaran sudah pasti terhindar dari kecelakaan. Itu satgas preventif. Kemudian satgas Kamsel Tirca Lantas. Saya baru dengar semua ini. Saya baru tahu. Ini satgas Kamsel Tirca Lantas. Inilah kunci dari semua keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas. Bagaimana supaya di depan gereja ini tidak terjadi kemacetan? Bagaimana supaya di tempat-tempat ibadah perbelanjaan tidak ada kemacetan? Tidak ada kemacetan. Disitulah informasi semua tadi yang dari Intel, Bimas sudah turun. Eksekusinya yang itu Eksekusinya dari satgas terakhir ini. Apa tuh namanya? Ini masih pembinaan. Oh, masih. Satgas tindak yang terakhir. Nah, Satgas Gakum. Nah, ini Gakum berkaitan dengan penegakan hukum. Wah, saya bisa. Gakum gampang sekali saya bisa. Jangan berpikir melanggar tiada penegakan hukum. Tetap ada penegakan hukum yang nanti yang diprioritaskan adalah yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Jadi jangan salah persepsi masyarakat sekarang. Bahwa sekarang sudah tilang etle, jadi masyarakat tidak boleh tilang. Oh, itu salah. Itu tuh. Karena ketika terjadi pelanggaran, tidak ada penindakan, artinya itu pembiaran. Nah, terjadi pembiaran, akibatnya kecelakaan. Masalah akibat kecelakaan, korban dunia. Ada korban. Korban material, korban nyawa. Iya, dan rugi siapa? Kembali ke masyarakat. Itulah keberadaan petugas di lapangan untuk meminimalisir
kerugian tersebut, Iya, betul. material maupun jiwa. Sekarang saya pengen bertanya sama Bapak Antonio. Peran Dishub dalam operasi ini apa, Pak? Saya pengen tahu dulu nih. Karena selama ini kita tahu kalau Operasi kepolisian, ya udah ya polisi aja. Gitu. Ketika Bapak ada di sini saya juga kaget. Saya pengen tahu Pak gitu. Kolaborasinya kayak apa gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi ya. Siap. Sebenarnya antara kepolisian dan perhubungan itu hanya menjalankan satu undang-undang. Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Jadi sebenarnya di dalam undang-undang itu ada 5 pilar di dalam. Perhubungan, kepolisian, PU, perdagangan, teknologi kendaraan bermotor. Tapi dalam hal kegiatan ini, dua institusi ini terlibat dalam satu kegiatan besar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirman tadi. Peran dinas perhubungan itu tidak jauh beda dengan apa yang diperankan oleh kepolisian. Seperti misalkan keamanan tadi. Dalam rangka menyambut angkutan lebaran ini, angkutan umum itu harus aman. Harus aman. Kenapa harus aman? Karena masyarakat yang menggunakan angkutan umum, ketika dia melakukan perjalanan, tidak boleh ada gangguan apapun di dalam angkutan umum sendiri. Oleh karena itu, kita perhubungan tidak bisa kerja sendiri. Kita membutuhkan kehadiran kepolisian untuk apa? Untuk menjamin bahwa penumpang yang di dalam angkutan umum itu adalah aman. Tidak boleh ada kriminal di dalam angkutan umum. Oke. Kemudian dari aspek keselamatan, tadi sudah dijelaskan tadi, bahwa di sini peran orang perhubungan itu adalah bagaimana bisa memberikan jaminan keselamatan kepada para pengguna transportasi umum. Nah, contoh yang kami lakukan saat ini, sebelum hari Lebaran nanti, mulai hari ini kami kegiatannya lakukan namanya ramcek. Ramcek itu artinya pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap kendaraan angkutan umum yang melayani masyarakat. Kita ingin supaya angkutan umum yang dipakai oleh masyarakat itu harus benar-benar memberikan jaminan keselamatan dari sisi aspek administrasi maupun aspek teknisnya. Misalkan kendaraan itu harus layak jalan. Jadi kalau seandainya kendaraan itu tidak layak jalan, tentunya kita juga tidak memberikan izin kepada dia atau mengizinkan dia untuk mengoperasikan kendaraan dalam rangka melayani masyarakat. Jadi ditanya, apakah ada sanksi dalam hal operasi ini? Tentu ada, tapi tentu ada tahapan-tahapannya. Iya, ya kalau seandainya misalkan dia secara administrasi misalkan kirnya mati, kemudian tapi secara teknis misalkan rodanya, kedalaman alur rodanya adalah 1 mm, kincup roda depannya bagus, lampu-lampunya bagus, klaksonnya bagus, ya mungkin kita bisa memberikan teguran secara tertulis untuk dia lakukan kir pada saat itu juga. Nah, tapi kalau misalkan secara administrasi kirnya hidup, tetapi secara teknis dia tidak bisa memenuhi syarat, itu kita tidak boleh izinkan untuk dia operasi melayani masyarakat. Lebih berbahaya. Ini untuk apa? Untuk tadi memberikan jaminan keselamatan. Masyarakat yang sudah membayar ongkos transportasi, dia harus mendapat pertama keamanan. Oh, dia dari awal perjalanan sampai di tujuan tidak boleh ada gangguan apapun. Di dalam angkutan umum itu sendiri, dia juga harus tidak boleh ada rasa tidak nyaman. Jangan sampai mobil ini terbalik karena saya lihat mobil ini kok supirnya ugal-ugalan dan seterusnya. Itu tidak boleh. Itu jaminan. Itulah peran perhubungan. Kemudian yang berikut, bahwa namanya hari-hari besar itu tentu ada aktivitas yang meningkat. Ya, seperti di pusat-pusat perbelanjaan, kita juga berupaya supaya tidak terjadi kemacetan, kemerautan di pusat-pusat kegiatan. Oleh karena itu memang kita harus bagaimana menempatkan personil di pusat-pusat kegiatan sehingga mengatur lalu lintas tidak terjadi kesemrawutan. Kenapa demikian? Karena kalau terjadi
kesemrawutan dan terjadi kemacetan lalu lintas, itu kerugian yang diderita oleh masyarakat itu sangat besar. Misalkan dia operasi kendaraannya meningkat, bahan bakarnya meningkat, kemudian waktunya hilang, stres dan seterusnya. Itu kita tidak boleh membiarkan masyarakat itu mengalami akibat daripada suatu kejadian masalah lalu lintas di jalan itu. Itulah peran Begitu, daripada Dishub perhubungan. koordinasi kerjasama dengan pihak Ya. kepolisian dalam operasi Perang Gegap 2023. Betul, kita harus berkolaborasi, bersinergi, teman-teman di kepolisian bersama-sama melayani masyarakat agar masyarakat bisa Merayakan hari raya merayakan dengan hari raya. Bukan hanya hari raya saja sebenarnya. Tadi cuti. sudah disampaikan oleh Pak Dirman, sebenarnya tugas kita bukan hari raya memang. Itu sudah menjadi tugas tanggung jawab sebagai aparatus sipil negara, dinas perhubungan provinsi, dan juga teman-teman di kepolisian. Karena itu menjalankan amanat Undang-Undang 22 tadi. Ya, tahan dulu pemirsa, kita akan kembali lagi, kita break dulu. Kumpul pertanyaan pemirsa sebentar kirim ke sini, kita banyak tanya sama dua narasumber kita ini. Habis ini kita akan kembali lagi. Ada iklan sedekah. Ini kelihatan muka di sini. Kenapa sih, Bab? Tidur atau gimana? Atau semua iklan ke rumah. Iya, kita bincang-bincang sana. Tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari bahaya COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personil dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan operasi ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dengan dari perwakilan dari PHBI, dari DMI, saya menyarankan tidak ada takbir sendiri.
itu operasi ketupat yang dalam kata sandinya operasi turangga ketupat 2023. Ya. Bagaimana peran di sub juga kita sudah tahu. Sekarang waktunya saya mewakili pemirsa AFB TV, atau mungkin pemirsa AFB TV juga pengen bertanya, lihat di YouTube kita AFB TV, boleh tulis pertanyaannya. Untuk saat ini biar saya mewakili
Tapi angkutan umum harus dipaksa untuk sampai di terminal sana. Ketika orangnya tinggal di situ, kemudian angkutan umumnya sampai di Oipura, maka yang baru tinggal ini dia akan kredit motor atau ketergantungan sama ojek. Akhirnya walaupun nanti dipaksa untuk ke sana pun dia tidak akan lagi mendapat penumpang karena sudah terlanjur punya motor, sudah terlanjur menggunakan ojek. Sepi pengguna. Itu dari sisi aspek teknisnya ya Pak. Tapi dari aspek regulasi itu sebenarnya tidak diperkenankan, harusnya ditindak tegas. Kemudian harus setiap hari harus diawasi betul. Kemudian ini memang kita kurang optimal di dalam Pengawasan itu atau? pengawasan khususnya di terminal. Kalau seandainya pengawasan yang bagus di terminal, misalkan trayek 157 ya, 11257 Ya, itu yang melayani yang ke atas. Kemudian satu itu kan sampai di terminal Kupang, 125. Kemudian yang 7 kan masuk ke terminal Wowo. Kalau yang idealnya setiap terminal kalau diawasi betul, kita punya timetable yang harusnya tahu kapan dia berangkat dan kapan dia tiba. Sehingga ketika dia belum tiba, kita perlu cari tahu kenapa dia belum tiba. Kalaupun dia cepat tiba, kita juga perlu harus tanya kenapa dia sudah tiba, padahal waktu perjalanan harusnya dia belum tiba. Artinya dia bisa saja dia juga sampai di terminal Belo, dia putarnya di Sikumana atau di Oipura. Nah ini memang lagi-lagi karena memang kita belum optimal mengelola terminal. Selain itu juga terminalnya memang wajah terminal itu memang belum mencerminkan terminal yang sesungguhnya sebagai tempat pelayanan umum. Iya. Toiletnya saja tidak ada misalkan di dalam terminal. Bagaimana penumpang, bagaimana masyarakat bisa ada dulu di situ, nyaman di situ. Karena yang perlu kita harus tahu bahwa namanya transportasi itu harus ada unsur nyaman, aman, ya kan, selamat. Itu semua harus ada di situ, baru ada pilihan-pilihan. Masyarakat bisa memilih mana angkutan yang saya bisa pilih untuk mendukung aktivitas saya. Kira-kira seperti itu. Lagi tahu kita tidak lagi Itu lagi. Bagaimana? Saya pernah lihat terakhir ya, bulan lalu gitu deh, tilang-tilang gitu Pak. Itu juga ini pasti banyak yang protes gitu. Katanya cuma tilang manual ya. Masuk e-tilang. Kok e-tilang? Bagaimana bisa? Ini sangat menarik untuk bicara. Jadi baik, Mas Yudi, pemirsa, berkaitan dengan pertanyaan tentang informasi bahwa polisi tidak boleh melaksanakan penindakan dengan tilang. Jadi itu perlu kami dari kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas yang bertugas sebagai pelaksana di lapangan berkaitan dengan instruksi itu. Jadi itu sebenarnya itu sifatnya himbauan untuk tidak melaksanakan penindakan secara manual sambil kita menyiapkan perangkat etle yang sudah terpasang dengan beberapa ada sekitar 9 titik di Kota Kupang ini untuk tilang secara elektronik. Jadi servernya sudah siap, semua sudah siap. Sekarang memang ada kendala ditemukan. Itulah sekarang karena ini terkait dengan database kendaraan. Kayaknya ada kendala teknis. Contoh kendaraan saya atas nama Sudirman, tapi saya sudah jual ke Mas Yudi. Mas Yudi yang menggunakan kendaraan itu. Tapi belum balik. Ketika terekam di kamera, di sana tertera Sudirman. Hanya dicari tahu lah ke alamat server. Oh, atas nama Sudirman. Padahal yang melanggar ini itu sudah dijual. Nah itu kendala teknis. Itu kendala teknis yang kita temukan di lapangan. Makanya di NTT ini belum bisa diberlakukan etle.
karena perangkat kita belum siap. Nah, mengatasi persoalan itu diarahkanlah kita untuk melakukan penindakan yang berpotensi akibatkan kecelakaan. Bukan tidak boleh tilang. Boleh tilang. Boleh tilang. Yang berpotensi akibatkan kecelakaan. Contoh melawan arus. Itu ditilang. Ditilang. Muatan lebih dari 3 orang. Yang Ditilang. berpotensi akibatkan kecelakaan. Oke. Tidak menggunakan helm. Yang diarahkan untuk tidak ditilang itu berkaitan dengan surat. SIM. Diarahkan untuk urusin. STNK mati. Tidak bisa kalau tidak bawa STNK, Pak. Kita lupa STNK, kita ambil kembali STNK. Artinya diarahkan untuk ambil. Oh, gitu. Karena itu berkaitan dengan pelanggaran surat. Administrasi misalnya gitu. Administrasi tidak berpotensi akibat kecelakaan. Yang berpotensi akibat kecelakaan melawan arus, muatan berlebihan, Ngebut. kecepatan tinggi. Nah itu semua itu. Knalpot racing Knalpot racing itu juga ditilang. Ditilang. Mengganggu kenyamanan itu, bukan Pak. kenyamanan, bukan kesenangan buat pengendara, Iya. tapi mengganggu kenyamanan banyak orang. Betul, saya setuju. Nah, jadi itu yang masyarakat secara persepsi tidak boleh ditilang, akhirnya seenaknya melakukan Bablas. pelanggaran. Bablas. Iya. Meningkatnya pelanggaran sudah pasti meningkatnya kecelakaan lalu Betul. lintas. Saya mau tanya lagi, Pak. Ke tempat beribadah itu wajib pakai helm atau tidak, Pak? Aturan setiap mengendarai sepeda motor wajib menggunakan helm. Dia tidak mengatakan ke tempat ibadah atau kemanapun. Walaupun melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, kita menggunakan atribut keagamaan tanpa menggunakan helm, itu bisa ditilang dan itu sah gitu, Pak. Itu sah Jadi kayak karena tidak menggunakan helm. Karena helm itu bagian dari kelengkapan sepeda motor. bagi motor dapat helm. Di motor dapat helm. Jadi tidak ada aturan. Ke tempat ibadah tidak menggunakan helm. Kalau itu tidak ditilang, artinya itu hanya kebijakan dari petugas. Tapi kalau petugas malah melaksanakan tilang, Bukan berarti dia semena-mena atau kayak intoleran gitu. ya Bukan. Jangan di frame ke sana gitu. Ke sana bahwa ini orang mau ke gereja kok ini harus ditahan. Itu kan waktu itu kan pernah ada video-video gitu orang mau ke gereja ditahan gitu. Itu himbauan. Himbauan untuk setiap ke tempat ibadah. Semua mau ke tempat ibadah wajib menggunakan helm. Kegiatan agama apapun walaupun mungkin kepalanya itu udah menggunakan atribut keagamaan. Wajib menggunakan helm. Wajib menggunakan helm. Atribut keagamaan menggunakan helm. Kalaupun kecelakaan ini kapan saja terjadi kita tidak bisa prediksi. betul. Nah, apakah dengan menggunakan atribut keagamaan Aman. dijamin tidak terjadi kecelakaan? Dan aman kalau itu juga kan. Aman. Ya itu dia. Ketika terjadi benturan di aspal, apakah atribut keagamaan itu bisa menyelamatkan? Mungkin bisa dicatat pemirsa BTV dan listener, ini pernyataan yang sangat bagus. Atribut keagamaan itu tidak akan menyelamatkan kita dari kecelakaan lalu lintas. Ya kan? Pakai helm ke tempat ibadah, kegiatan apapun itu. Kalaupun seandainya ditilang, itu bukan semena-mena atau intoleran. Memang itu kewajiban beliau-beliau ini karena ada pelanggaran di situ yang terjadi. Ada pelanggaran di situ dan setahu saya yang selama ini yang polisi lakukan untuk ke tempat ibadah itu hanya sebatas memberikan himbauan wajib menggunakan helm. Tidak ada yang ke tempat ibadah yang ditilang, setahu saya. Tidak ada ke tempat ibadah ditilang, jadi jangan di frame ke sana. Bahwa di ke tempat ibadah ditilang. Kalau orang ditilang, biasa. Dia tidak mau, dia tidak. Iya. Saya menganggap hari Minggu ini dari pagi sampai Ya, mungkin libur juga jadi. libur. Mungkin kayak gitu juga. Maka kita ini ke gereja. Ya, betul. Tidak mungkin. Jangan menjadikan Tidak ini mungkin. alasan ini ibadah. Sementara tampilannya Tempat ibadah. Betul sekali.
Karena di frame di luar tuh seperti itu Pak. Jadi kita butuh itu luruskan gitu. Apapun yang dilakukan bayangkan saja dari jam 6 pagi petugas Terima kasih Pak, saya selalu menikmati bagaimana saya nyebrang pakai motor itu ditahan. Saya selalu terima kasih. Terima kasih itu Pak. masih biasa melintas di Simpang Epura. Betul Pak. Bayangkan saja Simpang Epura begitu padat. Semua rebutan. Kalau tidak ada yang atur, Betul. karena semua Terima kasih. itu yang kemarin Pak kemarin terjadi kemacetan di Epura. Saya turun ke sana, terus kita sudah evaluasi. Itu ada 2 titik di Epura dari Nainggolan itu harus ditutup. Jadi semua kendaraan itu gitu. Dia tidak memotong jalur. Karena itu yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Pertigaan Naipura itu. Ya. Saya Jadi dia dari Simpang Nainggolan dia tidak boleh lurus. Itu harus jadi langsung kiri putar ke bawah. putar ke bawah. Ah, iya, Karena kalau dia potong, dia menghambat arus yang arus yang dari atas. betul. Terjadilah Dan kemacetan. arus dari bawah juga. Ya. Jalannya udah sempit. Itu yang kalau terkait dengan Betul. kemacetan, itu yang dengan pemirsa Ya. Saya ini pengen banyak tanya sih sebenarnya. Tapi waktu kita harus membatasi kita sampai sini. Tapi sebelumnya saya boleh tanya ke Bapak Antonio. Pak, saya ini punya pertanyaan yang klasik lihat dulu Pak. Tronton itu sebenarnya punya jalan-jalan sih Pak. Ini kira-kira proses statement. Dia punya jalan-jalan tidak sih Pak? Pertanyaan klasik ini. Sudah dulu seingat saya ya, ini dulu ada edaran wali kota tentang pembatasan jam operasi angkutan barang. Ada sebenarnya. Tapi proses perjalanan waktu ke sini ini tidak diawasi secara baik sehingga ya, angkutan barang mulai dari jam sibuk pagi, siang, malam itu pun operasinya ya seperti yang sekarang kita lihat. Yang sebenarnya memang kalau kita memperlakukan itu pertama begini. Kalau kita minta dia jam operasinya malam, para pemilik toko dan pemilik barang itu juga kesulitan untuk mempekerjakan para ya untuk malamnya itu yang menjadi salah satu kendala. Itu yang memang kebijakan yang dilakukan wali kota dulu itu memang tidak bisa jalan sebenarnya dan tidak bisa jalan optimal. Hingga lagi-lagi memang kalau kita berbicara yang begitu, yang paling utama sebenarnya pengawasannya yang tidak optimal. Pengawasan terhadap jam-jam operasi. Termasuk yang dipertanyakan tadi, kenapa pick-up itu juga masuk kota Kupang? Itu kok jam pagi, siang, malam juga masuk. Dulu awalnya disepakati bahwa angkutan barang, terutama yang pick-up dan sejenisnya yang mengangkut hasil bumi dari Kabupaten Kupang masuk kota itu, di dalam kebijakan itu diatur dia boleh masuk tapi subuh masuknya, pagi-pagi itu tidak boleh lagi ada di dalam kota Kupang. Tapi dalam proses perjalanan memang tidak bisa jalan karena memang tidak semua orang bisa masuk ke kota pada saat-saat seperti itu subuh itu. Tapi memang kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus berkoordinasi, bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kota, Kabupaten untuk apalagi saat ini kita di Dinas Perhubungan Provinsi itu kita punya organisasi nama Forum LLAJ. Forum LLAJ itu dibentuk tahun 2018. Kemudian kita sudah berjalan sampai hari ini. Itu salah satu organisasi atau unit kecil di dalam dinas itu untuk mengolah keluhan-keluhan masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur, termasuk yang di Kota Kupang, ada hal-hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, boleh disampaikan kepada forum. Nanti kita akan bahas setiap bulan di dalam rapat forum bulanan, kemudian
kita mencari solusi-solusi terbaiknya seperti apa. Karena di dalam forum itu ada kepolisian, ada Pak Kapolda di dalam, ada Lantas Polda, ada PU, ada kaum disabilitas, jasa harja, masyarakat, semua ada di dalam. Oh, siap. Nah, sehingga ini input-input yang diberikan seperti yang Mas Yudi tadi tanya itu, kita juga akan bertanya kepada dinas terkait, misalkan seperti apa kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan ini, sejauh mana dilaksanakan, apa kendala-kendalanya, dan kira-kira kita bisa buat apa, sehingga ini bisa dijawab. Kira-kira. Terkait keselamatan. Jadi baik, dalam rangka operasi ketupat Turangga 2023, seluruh masyarakat akan dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan tanggal 1 Juli. Pastikan sebelum berkendaraan itu ada siap diri, pastikan dalam posisi kendaraan, setiap kendaraan, pastikan bahwa kendaraan semua sudah lengkap, mulai dari surat, kelengkapan, semua terkait dengan spion, helm, terkait dengan keselamatan. Yang terakhir, siap mengikuti rambu-rambu. Kalau itu semua pengguna jalan sudah lakukan, yakin saja izin yang maha kuasa tar dari rumah sampai ke tempat tujuan. Yang terakhir, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan. Oh iya. Dari Bapak Antoni? Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menghimbau kepada yang pertama, pada teman-teman operator angkutan umum terutama, dalam rangka operasi Turangga 2023 ini, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian agar dalam mengoperasikan kendaraan dan mempekerjakan awak kendaraan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para teman-teman yang pemilik kendaraan, pastikan bahwa para awak kendaraan yang dipekerjakan dalam kondisi sehat, tidak mabuk, dan tidak ngantuk. Kemudian kendaraan-kendaraan itu sebelum diberangkatkan harus diperiksa persyaratan administrasinya, baik itu izin trayek, kartu pengawasan maupun buku KIR. Kemudian kendaraan-kendaraan ini juga dipastikan bahwa lampu-lampu sen, kemudian kaca spion, kemudian perlengkapan yang lain dalam keadaan baik memenuhi persyaratan teknis. Kemudian para operator juga kami himbau supaya dalam kondisi angkutan lebaran ini juga sampaikan kepada awak kendaraan supaya memungut tarif tidak melampaui tarif yang ditetapkan oleh SK Gubernur. Kemudian kepada masyarakat di Kota Kupang dan di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang pengguna angkutan umum, kami himbau supaya pada saat ingin melakukan perjalanan dari rumah harus menunggu angkutan umum di dalam terminal, sehingga angkutan umum itu tidak mencari penumpang di luar terminal. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang menggunakan angkutan umum, ketika Bapak Ibu naik angkutan umum, tanyakan kepada para awak kendaraan berapa tarif yang harus dibayarkan, kemudian pastikan bahwa kendaraan yang Bapak Ibu tumpangi itu para supirnya juga baik, sopan, kemudian tidak mabuk, kemudian punya izin yang baik, dan tarifnya pun dipungut sesuai ketentuan. Kemudian bagi pengguna jalan yang lain juga
pastikan bahwa kendaraan yang Anda tumpangi itu juga punya legalitas. Jangan sampai menggunakan angkutan yang ilegal di pinggir-pinggir jalan. Pastikan bahwa kendaraan itu adalah angkutan yang legal. Oke. Kemudian bantulah pemerintah taati peraturan lalu lintas, rambu-rambu, marka, kemudian peraturan lain yang diatur di dalam peraturan terkait. Demikian, sekian dan terima kasih. Pemirsa FB TV dan juga pemirsa FB Radio, terima kasih sudah nonton dan juga dengar kita di YouTube juga. Terima kasih untuk semua partisipasinya untuk dialog kita hari ini. Saya bersama dengan narasumber harus pamit. Terima kasih, sehat selalu. Patuhi rambu lalu lintas, pastikan kendaraan yang ditumpangi itu dalam keadaan baik dan juga stop pelanggaran. Stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Sampai jumpa.